Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rekil Fajari. Saya dari program studi D3 Farmasi di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dila Agnestina. Saya dari program studi D3 Farmasi kelas 1A. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Umayyati Rahmah dari tingkat 1A. Perkenalkan, nama saya Dita Sri Rahayu dari tingkat 1A program studi D3 Farmasi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Iksan Rubian dari prodi D3 Farmasi di Fakultas Stikes Muhammadiyah Ciamis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi tentang sistem kardiovaskular. Sebelum membahas materi tentang sistem kardiovaskular, apakah kalian tahu apa itu sistem kardiovaskular? Langsung saja ya, saya akan jelaskan pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Lanjut ke materi anatomi jantung. Jantung adalah organ muskuler berongga yang membentuk menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Untuk pengertian mediastinum ada di sini. Untuk yang selanjutnya, pembahasan tentang perikardium. Perikardium merupakan kantong pembungkus jantung dan pangkal pembuluh darah besar yang terletak dalam mediastinum medius dan posterior terhadap korpus dan rawan iga di bagian 2 dan 6. Perikardium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang ke-1 perikardium fibrosum, yang kedua perikardium serosum. Pada permukaan posterior jantung, lipatan perikardium serosum sekitar vena membentuk resus, yaitu sinus obliquus dan sinus transvenus. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perikardium fibrosum sama perikardium serosum dan letak jantung. Yang pertama, perikardium fibrosum. Perikardium fibrosum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama fibrosum, kantong dan berfungsi membatasi pergerakan jantung. Yang kedua, perikardium ini bersatu dengan sulupung luar pembuluh darah besar. Yang ketiga, perikardium ini melekat dengan stemun melalui ligamentum sternoperikardiale. Yang kedua, ada perikardium serosum. Perikardium serosum terbagi 3 bagian juga. Yang pertama, perikardium precalis atau membatasi dengan perikardium fibrosum atau epikardium. Yang kedua, perikardium precalis dengan celah dinamakan cavitas pericardialis dengan sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung. Letak jantung. Letak jantung terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dinding jantung berhubungan dengan sternum. Yang kedua, dinding di samping berhubungan dengan paru-paru. Yang ketiga, dinding atas setinggi thoracocal. Yang keempat, dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediastrum, precatario, esophagus, aorta, descendens, dan column vertebralis. Yang kelima dan yang terakhir, bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu
satu endotonium yang mengatur asi jantung, membantu pertumbuhan jaringan dan dapat mengatur posisi darah pada jaringan tubuh. Kedua, melantas asi jantung untuk memompa darah dan memasukkan jantung untuk memungkinkan atrium untuk menerima darah. Ketiga, epitelium yang lapisan pelindung keluar dari dinding jantung. Bahasan otot jantung. Jadi otot jantung bersifat lurik sehingga dapat berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Otot jantung juga hingga terdapat pada miokard atau bisa disebut lapisan otot jantung dan dilindungi oleh pembuluh darah. Katup jantung. Katup jantung terdiri dari 4, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup bikuspid, dan katup aorta. Katup trikuspid berada di atrium kanan di artikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju vertikal kanan. Selanjutnya, katup pulmonal. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir ke vertikal kanan melalui truncus pulmonalis. Kemudian katup bikuspid. Katup ini mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju atrium kanan. Selanjutnya, katup aorta. Katup ini terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat vertikal kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang denyut jantung. Poin pertama ada sel kontraktif jantung. Sel kontraktif mencakup 99 dari sel yang ada di jantung. Sel ini bekerja memompa darah secara mekanis. Sel kontraktil tidak dapat menghasilkan potensial aksinya sendiri. Sel ini akan menunggu dari sel otoritmik berulah. Ia akan melakukan tugasnya dalam penumpahan darah. Sel otoritmik merupakan sel yang bertugas mengirimkan aksi pada sel kontraktil. Selanjutnya, sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi 4 bagian. Yang pertama ada SA node. SA node adalah tumpukan jaringan monomuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung kristal terminalis. Yang kedua ada AV node. Susunannya sama dengan SA mode, berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. Yang ketiga ada bandel atrioventrikular, yang artinya dari mandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars. Membranacea septum infravascular. Yang terakhir ada serabut perhubungan terminalis atau Purkinje, anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua vertikal. EKG, elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah rekaman grafik aktivitas listrik yang menyertai konstruksi atrium dan vertikal jantung. Aliran listrik yang dihasilkan jantung selama siklus jantung dapat dikenali pada permukaan tubuh oleh elektrokardiogram. Dinamika jantung. Output jantung adalah parameter aliran darah global yang menarik dalam hemodinamik. Studi tentang aliran darah, faktor yang mempengaruhi volume struk dan detak jantung juga mempengaruhi arah jantung. Pada prinsip latihan adalah memberikan tekanan fisik secara teratur sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik di dalam melakukan aktivitas. Latihan fisik merupakan pemberian atau beban fisik pada tubuh secara teratur melalui program latihan yang tepat. Anatomi pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya.
Fungsi pembuluh darah adalah mengangkat darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkat kembali ke jantung. Fungsi ini disebut juga sirkulasi darah. Nah, perbedaan arteri, vena, dan kapiler adalah 1. Arteri atau nadi merupakan pembuluh darah besar membawa darah keluar jantung. Arteri memiliki dinding pembuluh tebal atau elastis. Terdapat satu kutub di pangkal dekat jantung. Yang kedua, vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kaku. Yang ketiga, kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menyambungkan arteri dan vena. Jadi, untuk kesimpulan, materi kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdapat anatomi dan fisiologinya. Untuk di video ini, kelompok kami menjelaskan tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.